Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulusail Ibrilia dari TK PGRI 2 Nguring, JKP Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video tugas demonstrasi kontekstual praktik kucing supervisi akademik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ziyayus Soba MPD sebagai fasilitator JKP Angkatan 10 dan Ibu Wulan Suci Ramadhani sebagai pengajar praktek JKP Angkatan 10 yang sudah membimbing kami di modul ini. Pemeran dalam video ini yaitu Ibu Sulusail Ibrilia SPD GR sebagai observer, Ibu Lili Fatmawati SPD sebagai coach, dan Bapak Hamzah SPD sebagai kucing. Berikut adalah video praktik kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lili, Pak Hamzah. Waalaikumsalam Bu Sulus. Bagaimana keadaan Pak Hamzah sama Bu Lili? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Oke, untuk hari ini Bu Lili sama Pak Hamzah akan melakukan kegiatan kucing ya. Ya. Di mana Bu Lili sebagai coachnya dan Pak Hamzah menjadi kucingnya. Ya. Iya. Oke, Bu Lili, sebelum saya melakukan pengamatan atau observasi kepada Bu Lili dan Pak Hamzah, saya akan memberikan beberapa rubrik penilaian sebagai awal, rubrik penilaian tentang kompetensi kucing. Ya. Iya. Yang pertama yaitu sebagai coach, Bu Lili harus memiliki sikap present atau kehadiran penuh dari awal sampai selesai sehingga dapat mendengarkan aktif atau mendengar keluhan-keluhan yang ada di diri kucing. Kemudian Bu Lili harus mendengarkan aktif apa yang dipermasalahkan oleh kucing, di mana Bu Lili diharapkan bebas dari judgement, kemudian asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi kucing. Seperti itu ya Bu Lili ya? Iya Bu. Yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, di mana pertanyaan tersebut memberikan pertanyaan terbuka kepada kucing berdasarkan hasil mendengarkan dengan menggunakan kata kunci. Bagaimana kucing dapat menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh coach. Seperti itu ya Bu Lili. Serta Bu Lili harus mampu memberdayakan kucing kemudian membantu kucing untuk membuat rencana aksi yang spesifik dan mendorong ide dari kucing saat diminta saran atau pengalamannya. Seperti itu Bu Lili ya. Iya Bu. Dan di kegiatan kucing kali ini diharapkan coach mampu menerapkan alur tirta, yaitu T tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rasa atau rencana aksi, kemudian T adalah tanggung jawab, seperti itu. Dan tidak lupa juga coach juga melakukan prinsip paradigma, yaitu satu, kemitraan di mana Bu Lili harus tidak ada kesenjangan antara kepala sekolah dan guru, seperti itu ya Bu Lili ya. Terus kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Apakah Bu Lili paham sampai di sini masalah coach? Paham Bu, paham. Oke, terima kasih. Sudah siap Bu Lili? Siap Bu. Oke, sebelum saya melakukan pengamatan atau observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lili tentang coach ya. Iya Bu. Oke, kira-kira nih kompetensi, setelah saya menjelaskan tentang kompetensi coach yang tadi saya jelaskan, kira-kira nih kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Bu Lili? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh atau listen.
Oke, yaitu mengembangkan kompetensi kehadiran penuh sama mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya, iya Bu. Nah, dari dua-duanya ini kompetensi manakah yang lebih spesifik yang akan dikembangkan yang bisa saya observasi? Eh, Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang lebih saya tonjolkan, yaitu mendengarkan dengan aktif, Bu. Di mana dengan mendengarkan aktif, saya bisa menangkap segala informasi dari kunci, dan saya bisa menemukan ide-ide yang disampaikan oleh kunci, dan saya bisa dapat menangkap emosi dari kunci, Bu. Dan dari mendengarkan secara aktif itu akan menimbulkan pertanyaan. Saya punya ide untuk membuat pertanyaan yang berbobot, dan dari mendengarkan aktif itu saya bisa menghadirkan diri secara penuh, Bu. Seperti itu. Alhamdulillah, sangat bagus sekali Bu Lili dari kompetensi yang ingin benar-benar dikembangkan oleh Bu Lili bisa menyeluruh, yaitu ingin memberikan pertanyaan berbobot, kemudian hadir dari awal sampai akhir ya, seperti itu Bu Lili ya. Iya, iya Bu. Sangat bagus sekali, berarti Bu Lili di sini sudah siap sebagai coach yang hebat atau yang sangat luar biasa di sini. Bu Lili sudah siap ya, Bu Lili? Siap, siap Bu. Oke, monggo Bu Lili bisa dimulai proses coachingnya dengan coachnya. Semoga kegiatan coaching hari ini dapat berjalan dengan baik. Monggo Bu Ya. Lili. Terima kasih Bu Sulus Ya, sama-sama. atas kesempatannya. Nggih. Assalamualaikum Pak Hamzah. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana kabar Pak Hamzah? Alhamdulillah baik. Bu Lili sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak Hamzah. Pada hari ini tidak ada waktu kita cuma sebentar Pak Hamzah ya. Kira-kira nih apa yang ingin Bapak Hamzah bicarakan? Iya Bu ya. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Ya. Ibu ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas, artinya di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, dan itu pun membuat saya merasa tidak nyaman dan merasa ada yang salah gitu Bu. Iya. Pak Hamzah, jadi Pak Hamzah ini ingin membicarakan bahwa Pak Hamzah itu kena teguran dari pengawas, Pak Hamzah ya? Iya, seperti itu Bu. Pak Hamzah, kira-kira apa yang membuat Pak Hamzah itu dapat teguran dari pengawas? Iya Bu. Jadi gini Bu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Bu, hanya kebatin saja. Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya kemarin itu Bu, karena pada waktu supervisi, karena saya tidak memakai buku teks Bu, jadi pengawas merasa keberatan seperti itu Bu. Iya. Iya, seperti itu Bu. Seperti itu Pak Hamzah ya. Jadi Pak Hamzah itu kena teguran karena Pak Hamzah tidak memakai buku teks. Seperti itu Pak Hamzah ya? Iya Bu, betul Bu. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira Pak Hamzah mempunyai solusi sendiri apa tidak Pak Hamzah? Iya, sejujurnya Bu. Jadi menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya itu mengajar, saya menggunakan berbagai sumber Bu. Bisa dari buku referensi, perpustakaan. Yang penting bagi saya mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau tersinggung. Kemudian
tentang solusi yang disampaikan oleh Bu Lili, menurut saya, jadi saya ini, ya, artinya gini Bu, saya juga sebetulnya merasa resah dan tidak nyaman. Jadi saya ingin mendatangi Bu pengawas tersebut, kemudian secara detail saya mau menceritakan kenapa saya menggunakan buku tersebut, seperti itu Bu. Ya. Ingin minta bimbingan dan minta maaf, seperti itu. Terus itu Pak Hamzah, langkah selanjutnya dari Pak Hamzah tadi berarti ingin mendatangi pengawas. Pak Hamzah kira-kira dari permasalahan tersebut, siapa yang ingin Pak Hamzah, apakah Pak Hamzah ingin mendapat bantuan dari permasalahan tersebut agar bisa diselesaikan? Siapa yang kira-kira Pak Hamzah diinginkan untuk membantu Pak Hamzah? Iya Bu. Jadi menurut saya, karena beliau juga menyampaikan ke kepala sekolah bahwa saya mengajar tidak menggunakan buku teks, sehingga yang saya membutuhkan bantuan dari teman sejawat, sehingga juga bisa menyampaikan ke pengawas dan kepala sekolah. Dan juga saya butuh bantuan dari kepala sekolah, sehingga permasalahan ini juga didampingi oleh kepala sekolah, sehingga terselesaikan dan bisa diluruskan, seperti itu Bu. Baiklah, tadi solusi yang dimunculkan oleh Pak Hamzah itu sudah sangat baik sekali. Pak Hamzah ingin mendatangi pengawas untuk membicarakan masalah tersebut, dan Pak Hamzah meminta bantuan dari rekan sejawat dan kepala sekolah agar masalah itu dapat diselesaikan. Begitu Pak Hamzah ya? Ya betul Bu. Baiklah, sangat baik sekali Pak Hamzah. Dari Pak Hamzah sudah dapat memunculkan ide sendiri. Nah, dari perbincangan tadi Pak Hamzah, kira-kira Pak Hamzah apa yang rasakan? Iya Bu. Jadi gini Bu, saya merasa lega dari percakapan tadi. Banyak, artinya setelah saya sampaikan solusi saya mau mendatangi pengawas dengan minta bantuan dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dan di situ juga saya akan menyampaikan bahwa saya akan menggunakan buku teks Bu, untuk sumber belajar utama. Walaupun nantinya sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga Bu, karena menurut saya sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Bu. Jadi saya sudah tidak merasa khawatir Bu setelah saya melakukan diskusi coaching dengan sampean, dengan Ibu, sehingga saya tidak merasa takut untuk mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ini Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya Pak Hamzah, alhamdulillah. Dari permasalahan tadi Pak Hamzah sudah mempunyai solusi tersendiri, dan Pak Hamzah sudah merasa yakin atas solusi yang Pak Hamzah ingin dilaksanakan. Nah, pertanyaan saya Pak Hamzah, ke Pak Hamzah itu tadi, kira-kira kapan akan dilaksanakan ide dan solusi yang Pak Hamzah sampaikan tadi? Ya, secepatnya Bu, mungkin dalam minggu ini Bu. Ya, baiklah Pak Hamzah, lebih cepat lebih baik Pak Hamzah ya, supaya
miskomunikasi, terus dari dari pengawas, kepala sekolah ini bisa cair Pak Hamzah ya, Iya, sehingga permasalahan dapat tercerahkan. Baiklah Pak Hamzah, minggu depan saya akan berbincang-bincang lagi Pak Hamzah ya. Saya Bu. ingin menemukan, ingin tahu perkembangan selanjutnya dari permasalahan Pak Hamzah. Semoga permasalahan Pak Hamzah dapat terpecahkan dan semua bisa cair komunikasinya dan semua bisa baik-baik saja. Terima kasih Pak Hamzah. Sama-sama Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Lili sudah melakukan kegiatan kucing hari ini. Tadi saya sudah memperhatikan kegiatan kucing yang dilakukan oleh Bu Lili dengan Pak Hamzah sudah bagus sekali sesuai dengan rencana dan alur rencana. Nah, sekarang saya ingin tanya bagaimana pengalaman Bu Lili sebagai coach setelah melakukan sesi kucing ini. Baiklah Bu Sulus, tadi menurut pengalaman saya sudah menerapkan alur Tirta, di mana saya sudah dari tujuan, terus identifikasi masalah sudah saya lakukan, terus rencana aksi juga sudah saya terapkan, dan untuk terakhir tanggung jawab itu sudah nampak dari komitmen yang Pak Hamzah sampaikan. Untuk kompetensi tadi saya sudah menerapkan semua, mulai dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif. Saya sudah mendengarkan semua curhatan dari Pak Hamzah. Yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot. Saya di sini saya sudah memberikan beberapa pertanyaan yang bisa memunculkan ide-ide dan solusi dari Pak Hamzah sendiri. Dan saya sudah menerapkan prinsip paradigma berpikir coaching ya Bu, mulai dari proses kreatif, kemitraan, dan memaksimalkan potensi. Begitu Bu. Oke, itu pengalamannya Bu Lili tadi melakukan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip paradigma berpikir coaching, terus kemudian sesuai dengan kompetensi coach ya Bu Lili ya. Iya Bu. Bagaimana perasaannya Bu Lili atas pengalamannya? Bagaimana? Saya sangat lega Bu, karena saya mendengar dari Kuci merasa lega karena bisa menguatkan dari diskusi tadi. Kuci merasa dikuatkan atas solusi yang telah ditemukan sendiri. Seperti itu Bu. Oke, saya setelah sangat luar biasa Bu Lili, dari tadi saya mengamati Bu Lili, cara penyampaiannya Bu Lili juga bagus. Nah, apa saja nih yang sudah Bu Lili lakukan pada saat coaching yang menurut Bu Lili hal ini adalah sebuah indikator ketercapaian? Menurut saya indikator ketercapaian tadi Bu, Kuci dapat merasa terpuaskan dan lega karena sudah merasa yakin atas semua ide yang telah disampaikan, dan Kuci sangat bersemangat untuk melaksanakan ide tersebut, sangat berkomitmen untuk melaksanakan ide tersebut Bu. Oke, terima kasih Bu Lili, sangat luar biasa, bagus sekali Bu Lili. Baik Bu Lili, bolehkah dalam sesi ini saya memberikan atau menyampaikan hasil catatan observasi saya kepada Bu Lili? Baik Bu, tentu boleh Bu.
Oke, terima kasih Bu Lili. Alhamdulillah hari ini Bu Lili menjadi coach yang sangat luar biasa. Terima Di kasih, Bu. mana Bu Lili memiliki kompetensi-kompetensi coach yang harus dimiliki oleh coach, yaitu yang pertama yaitu Bu Lili mampu mendengarkan aktif coachingnya sehingga Bu Lili mampu memberikan saran, kemudian Bu Lili mampu menggali ide-ide solusi coachingnya seperti itu. Dan Bu Lili kalau saya amati tadi juga Bu Lili berperan present atau hadir penuh dari awal sampai akhir. Bu Lili mampu mendengarkan dengan baik, dengan rasa kemitraan, kemudian dengan bersahabat, cara penyampaiannya, cara ekspresinya Bu Lili, sehingga kuncinya tadi untuk menyampaikan permasalahan atau menyampaikan solusinya, dia tidak takut seperti itu karena kesabaran dan ketelatenannya Bu Lili. Kemudian saya lihat juga Bu Lili memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan berbobot atau pertanyaan yang terbuka kepada Kuci sehingga Kuci mampu menggali ide solusinya sendiri dan mampu melaksanakan rencana aksi secara tanggung jawab seperti itu. Terus dari prinsip paradigma Kuci, berpikir kucing juga Bu Lili ada semua di mana Bu Lili kemitraan. Bu Lili mampu menjadi sahabat, mampu mendengarkan dengan baik sehingga Kuci tidak merasa takut untuk melontarkan atau sharing tentang permasalahannya. Kemudian saya lihat tadi itu kucinya itu tadi mengeluarkan ide-idenya itu tidak takut karena Bu Lili di sini tidak ada kesenjangan antara kepala sekolah dan guru atau Bu Lili dengan Kuci sangat bersahabat sekali. Terus kemudian proses kreatif Bu Lili mampu menggali ide kreatifnya Kuci dengan baik sehingga mampu mengeluarkan sebuah solusi untuk dirinya sendiri. Kemudian memaksimalkan potensi seperti itu. Bu Lili sudah ada di diri Bu Lili. Kemudian alur tirta juga Bu Lili menerapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga Kuci tadi merasa lega, menemukan solusi dari permasalahannya dan merasa lega bahwa solusi yang dia idekan ini diperkuat, mendapatkan penguatan karena support dari Bu Lili. Seperti itu Bu Lili. Dan saya lihat Bu Lili sangat bagus sekali Bu Lili kompetensi coach-nya. Seperti itu Bu Lili. Iya, Bu. Oke Bu Lili, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu Lili ya. Iya, Bu. Kompetensi tadi kan sudah dikembangkan semua oleh Bu Lili ya. Iya. Kira-kira nih apa yang ingin ditingkatkan lagi pada diri Bu Lili sebagai coach seperti itu? Yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu kompetensi pertanyaan berbobot, Bu. Karena saya ingin menggali segala informasi yang disampaikan oleh Kuci dan saya ingin menangkap segala ide kreatif dari Kuci sehingga dari pertanyaan berbobot tersebut mampu bagi Kuci untuk memberikan informasi dan ide-ide yang terbaik sehingga permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik.
Oke, Bu Lili, sangat bagus sekali dan luar biasa sekali. Dari hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi sudah sangat baik. Harapan saya inginkan yaitu juga sudah sama dengan harapan Bu Lili, yaitu menjadi coach yang baik, yang sesuai dengan Siap. yang memiliki kompetensi-kompetensi coach dan mampu menerapkan prinsip paradigma berpikir coaching, kemudian mampu menerapkan alur tirta seperti itu ya Bu Lili ya. Iya, iya Bu. Untuk supervisi selanjutnya semoga supervisi ini bermanfaat bagi Bu Lili dan kita semua Amin, sehingga amin. Pak Hamza mampu menemukan solusinya dan melakukan solusinya dengan baik. Seperti itu ya Bu Lili. Iya Bu. Amin. Sekian ya Bu Lili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.